So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita siapkan hati kita. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebab di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, di dalam hadirat Tuhan ada kuasa yang memulihkan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh Engkau baik Bapa, sungguh Engkau luar biasa. Engkau memberkati setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau Tuhan, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Haleluya, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain,
Haleluya, Yesus Tuhan, Kau yang kuandalkan, Kau yang kuandalkan selalu, Yesus. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Terima kasih ya Bapa. Hanya Engkau-lah yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau-lah satu-satunya yang kami percaya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan segala perkara Tuhan.
Hanya Engkau yang sanggup memberikan kedamaian di dalam kehidupan kami Tuhan. Peganglah tangan kami dan jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa kuasa-Mu lah yang terlebih besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini Tuhan. Kami kuat oleh karena Engkau ada di dalam hidup kami Tuhan. Dan pada saat ini Bapa, biarlah firman-Mu itu Tuhan Yesus yang terus menguatkan kami Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, kami terus bersandar kepada diri-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau sudah kuasai hidupnya Tuhan. Sehingga apapun yang dia sampaikan, segala sesuatunya adalah dari Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom buat saudara-saudara yang ada di rumah. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetap buat Bapak Ibu yang ada di rumah tetap fokus. Kita tetap seperti beribadah biasanya. Mari kita baca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-35. Kita akan membaca bersama-sama. Puji Tuhan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Puji Tuhan, firman Tuhan saat ini berbicara tentang satu jiwa lagi untuk Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita. Kita harus sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Karena Yesus sangat mengasihi semua orang. Tuhan Yesus rindu supaya setiap kita yang percaya, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga harus bisa mengasihi sama seperti Tuhan Yesus mengasihi jiwa-jiwa yang ada. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan, kita minta kekuatan iman, hikmat daripada Tuhan untuk kita boleh menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Oleh sebab itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menghendaki supaya semua orang harus diselamatkan, supaya mereka tidak binasa. Oleh sebab itu mari, kalau saudara dan saya sudah memiliki keselamatan untuk hidup yang kekal, maka saya yakin dan percaya saudara juga punya hati seperti apa yang Yesus mau, yang Yesus kehendaki. Sebab itu mari kita arahkan hati kita, pandangan kita hanya kepada apa yang ada di sekeliling kita. Kita lihat firman Tuhan. Haleluya. Apa yang menjadi isi hati Tuhan? Dikatakan bahwa di dalam 1 Timotius 2 ayat yang keempat berkata, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi tidak hanya untuk kita diselamatkan saja Bapak Ibu, tetapi kita juga harus mengetahui bahwa di dalam Tuhan itu ada kebenaran untuk hidup yang kekal. Sebab itu saudara dan saya tidak akan sia-sia di dalam mengikut Yesus sebagai miliknya Yesus, sebagai anak-anak Tuhan. Kita bangga punya Allah yang memberikan hidup, ada kepastian untuk hidup yang kekal. Oleh sebab itu mari, saudara akan diampuni dosanya. Ya, saudara akan diampuni dosanya, lalu saudara akan memperoleh pengampunan dosa untuk hidup yang kekal. Jadi semua ada jaminan di dalam Tuhan. Kita bangga punya Allah yang memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Makanya di dalam firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-28 berkata bahwa pergilah kamu untuk memberitakan Injil, menangkan jiwa, selamatkan jiwa. Dan itu memang perintah Tuhan Yesus sendiri. Jadi saudara dan saya, kita butuh yang namanya satu kalimat, yaitu ketaatan. Kita harus melakukannya seperti Yesus sudah melakukannya untuk saudara dan saya. Kita harus taat untuk bisa melakukan firman Tuhan ini. Bagi mereka
jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita, sekeliling kita. Baik mungkin di dalam keluarga kita, mungkin orang-orang yang terdekat dengan kita, mungkin yang ada di kantor, relasi. Bagi mereka juga anak-anak yang ada di sekolah, di tempat-tempat komunitas yang ada. Semuanya itu Tuhan mau supaya kita bertindak, kita melakukannya. Supaya firman ini jelas bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Tuhan sudah mengasihi saudara dan saya. Berarti kita juga harus bisa mengasihi mereka. Firman itu ya dan amin. Haleluya. Sebab itu harus kita datang kepada Tuhan. Kita melihat bagaimana perjalanan Tuhan Yesus. Dia sudah mengalami banyak hal. Terjadi kekerasan. Di saat dia harus lahir ke dunia ini. Dia mengalami ancaman, kekerasan. Dari orang-orang Romawi. Di zamannya. Jadi saudara dan saya tidak perlu heran dan takut, khawatir, cemas. Apalagi di tengah-tengah situasi seperti ini. Apalagi saat-saat yang seperti ini saudara. Pasti ada kecemasan, ketakutan. Tetapi mari kita minta pengurapan Tuhan. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Supaya kita bisa melakukan firman Tuhan itu menjadi saksi. Menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Satu kebanggaan kalau saudara dan saya sudah diselamatkan. Maka perlu jiwa-jiwa yang ada perlu diselamatkan. Haleluya. Nah, kita melihat bagaimana contoh Tuhan Yesus sendiri. Dia sudah membukti kasihnya, kuasanya, pertolongannya. Dengan dia harus mengalami ancaman-ancaman silih berganti. Mulai dari dia harus dilahirkan dengan ancaman-ancaman yang macam-macam. Dari pihak Herodes. Juga waktu dia pelayanan, waktu dia melayani, ada banyak tantangan-tantangan yang dihadapi, tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Di mana dia harus dibesarkan di sana, lalu dia melayani Tuhan. Dia memberitakan Injil untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada. Yohanes Pembaptis juga mengalami ancaman sampai dia harus mati dibunuh. Yesus saat mengajar kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dia juga tertolak. Jadi kekerasan itu sudah ada sejak dulu di zamannya Tuhan Yesus. Jadi saudara dan saya tidak perlu khawatir, cemas. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kekuatan iman kita di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa melihat bagaimana kuasa Allah bekerja, memampukan kita untuk menjadi alatnya Tuhan. Pergi memberitakan Injil. Kita melihat bagaimana strategi yang sedang dipakai oleh Tuhan Yesus di zamannya. Dia tidak banyak bicara. Dia tidak banyak bersungut-sungut. Tetapi dia lebih banyak berdoa. Lebih banyak berfellowship dengan Bapanya di sorga. Dia meminta. Dia mempersiapkan murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia pada saat itu. Dia hanya berdoa minta kepada Bapa supaya kuasa Allah itu turun kepada murid-muridnya. Dan pada saat itu 70 murid-muridnya itu diutus dua-dua orang. Pergi untuk memberitakan Injil di setiap kota-kota di mana Tuhan percayakan atau Tuhan tunjukkan bagi mereka. Jadi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, mungkin kita tidak di kota-kota yang lain. Mungkin kita ada di Banyuwangi. Mungkin kita ada di lingkungan di mana kita berada. Dan kekerasan itu sudah terjadi di mana-mana tempat. Yang merusak moral daripada setiap mereka, orang-orang yang perlu mengalami kebenaran yang baru. Yaitu mereka harus diselamatkan. Jadi saudara dan saya, kita punya cara pandang harus berbeda. Kita tidak hanya diselamatkan untuk diri kita sendiri. Tetapi kita punya tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang berat. Tetapi bersama dengan Tuhan kita bisa dapat melakukannya. Oleh sebab itu kita melihat bagaimana pengalaman daripada Tuhan Yesus. Yang bisa dipakai menjadi strategi bagi kita gereja Tuhan. Untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa. Tidak ada yang sulit dan sukar bagi Tuhan. Kalau saudara mau sungguh-sungguh melihat dan mau mengikuti firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita dapat melakukannya sama seperti Tuhan Yesus lakukan.
Yang pertama, kita harus berdoa. Kita harus mempersiapkan segala sesuatu di dalam doa. Kita harus bisa menyebut siapa-siapa nama-nama mereka yang perlu kita doakan. Karena doa itu adalah pembuka jalan bagi kita untuk menjangkau satu jiwa bagi Tuhan. Satu jiwa bagi Tuhan. Kita tidak datang dengan kekerasan kita sendiri. Kita tidak datang dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak datang dengan hikmat dan kemampuan kita sendiri. Tetapi kita berdoa. Doa itu adalah pengantar. Segala sesuatu bisa terbuka. Kita bisa melihat alam roh. Karena kita sedang menghadapi alam roh yang sangat keras hari-hari ini. Untuk semua bangsa-bangsa, semua kota-kota, semua berbagai aspek kehidupan, pendidikan, apapun segala macam. Ini yang menggetarkan hati manusia atau hati orang-orang yang ada di dunia ini. Apalagi mereka yang belum diselamatkan. Siapa yang dapat bisa merebut mereka? Hanya saudara-saudara yang mau berdoa ya untuk mereka. Kita yang ada di rumah, mari kita mulai fokus. Bukan untuk diri kita sendiri. Tapi kita fokus untuk berdoa. Untuk bisa rebut jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Mungkin dari keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita yang belum percaya. Mungkin saudara-saudara kita yang lain, famili yang lain. Bahkan mungkin relasi. Siapa saja. Yang penting mereka perlu percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka harus perlu diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kunci yang pertama adalah doa. Waktu kita berdoa kita sebut nama-nama mereka yang perlu kita doakan. Kalau kita sudah bisa berdoa maka kita harus mendekat kepada mereka. Kenapa kita harus mendekat kepada mereka? Jadi yang pertama adalah berdoa supaya kita bisa dibukakan segala sesuatu untuk bisa kita mendekat kepada seseorang yang sudah kita doakan. Kalau kita sudah bisa mendekat, maka kita bisa melakukannya namanya membangun komunikasi. Dari situlah kita bisa mengalami kuasa Allah bekerja untuk seseorang itu dapat dimenangkan, diselamatkan untuk kerajaan Allah. Oleh sebab itu mari kita membangun komunikasi yang lebih lagi. Yaitu harus kita dekat dengan mereka. Tidak cukup hanya berdoa, tapi kita juga harus dekat dengan mereka. Kita membangun komunikasi mungkin lewat doa-doa yang mereka sampaikan. Mungkin masalah-masalah mereka, persoalan hidup, bahkan kesulitan-kesulitan apapun. Disitulah kita bisa melihat bagaimana Allah Roh Kudus bekerja. Jadi saudara tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi Roh Kudus itu akan memberikan kemampuan khusus yang luar biasa. Oleh sebab itu mari kita mulai bersahabat dengan mereka. Kita mulai bawa mereka, kita arahkan mereka, kita mendemonstrasikan kuasa Allah. Ketika kita sudah menjadi sahabatnya atau berteman dengan mereka, maka saya yakin dan percaya kita dapat mampu mendemonstrasikan kuasa Allah di dalam doa-doa kita kepada mereka. Sebab itu mari kita bangun percaya kita bangun iman kita bangun semangat kita sebagai umat Tuhan yang sudah dipanggil, yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Mari kita diselamatkan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi kita juga harus melihat seperti firman Tuhan katakan tadi di dalam ayat yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat di ayat yang ke-35 tadi. Kita lihat, kita pandang. Tetapi tidak cukup hanya kita lihat dan pandang. Tetapi mari kita raih jiwa-jiwa itu. Saya yakin dan percaya satu jiwa diselamatkan. Malaikat di surga bertepik sorak. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya di pagi hari ini. Buat Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita tetap datang kepada Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Kalau kita bisa menangkan jiwa, malaikat di surga bertepik sorak. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Bapa. Kalau kami adalah orang-orang yang sudah dipanggil, yang sudah dipilih untuk menjadi milik kepunyaan-Mu, menjadi orang-orang ketebusan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami juga mau melakukan seperti apa yang sudah Kau lakukan 2000 tahun yang lalu. Biarlah kami boleh menjadi berkat untuk banyak orang di kota kami ini Tuhan.
yaitu Banyuwangi. Supaya Banyuwangi dapat dimenangkan, diselamatkan untuk kerajaan-Mu, yaitu jiwa-jiwa yang ada di kota ini ya Bapa. Bagi mereka yang susah, bagi mereka yang lemah, bagi mereka yang tertindas, bagi mereka yang terikat, bagi mereka yang dalam belenggu-belenggu berbagai-bagai dosa yang membutakan mata hati mereka hari-hari ini. Tuhan, kami mau rebut mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab itu diberkatilah seluruh umat-Mu dimanapun mereka tinggal dan berada. Baik yang ada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan berkati mereka dengan keberanian, dengan semangat, dengan gairah untuk menjadi pemenang-pemenang jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau. Biarlah dari keempat hal ini Tuhan, kami dapat melakukannya. Bersama dengan Tuhan kami bisa, bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan segala sesuatu. Karena Engkau ada di pihak kami dan kami juga ada di pihak Engkau. Apa saja yang kami perbuat, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.